Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap di tempat kalian masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini anak-anak kelas 5 akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 mengenai manusia dan lingkungan. Ya, silahkan anak-anak membuka buku siswa tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 ya, halaman 63. Nah, amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalau anak-anak lihat, di situ terlihat ada 2 orang anak yang sedang bermain sepak bola, ya. Nah, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah coba apa? Nah, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah sepak bola. 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Ayo, menggunakan kaki ya, gerak kaki. Nah, nomor 3, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di lapangan. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut adalah pemanasan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Selesai membantu mengemas lada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola itu memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ternyata sama ya. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang ya yang pasif, dan alat gerak aktif berupa otot. Yang pasif itu tulang karena tidak bisa bergerak sendiri, yang aktif itu adalah otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, silahkan kamu amati gambar yang ada di layar ya, atau yang ada di bukumu ini. Ini adalah tulang manusia. Mulai dari atas yaitu ada tengkorak, itu kepala, lalu ada rahang bawah sini, lalu di pundak ada tulang selangka. Oh, sebelumnya ada tulang leher ya, di leher ada tulang leher. Di pundakmu ada tulang selangka, bagian depan ada tulang belikat,
Lalu ada tulang dada. Di belakangmu, punggung itu tulang belakang. Nah, di bawahnya ada tulang panggul, ya, yang ada di panggulmu itu. Lalu di tangan itu ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Yang besar itu pengumpil, yang kecil itu tulang hasta. Lalu ada juga tulang telapak itu ini. Lalu tulang jari tangan. Nah, di bagian kaki ada tulang paha. Lututmu itu ada tulang tempurung lutut. Bagian bawah yang besar itu tulang kering, lalu yang kecil itu adalah tulang betis di kaki, ya. Lalu bagian paling bawah ada tulang pergelangan kaki. Nah, itu dia tulang-tulangnya. Tolong anak-anak hafalkan ya. Berikutnya, tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama-nama tulang tersebut melalui gambar berikut. Nah, tulang pada lengan manusia ada 5. Tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Silahkan kamu lihat lagi di halaman 64 agar kamu lebih paham, ya. Nah, yang bagian bawah adalah tulang pada kaki manusia, yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berarti tulang pada kaki ada 7. Tolong ini anak-anak hafalkan, oke? Nah, tugas kalian adalah menyebutkan fungsi dari tulang. Contoh, Ibu beri contoh nomor 1 ya. Nama tulang lengan adalah tulang hasta. Tulang hasta fungsinya adalah membantu rotasi tangan. Rotasi itu maksudnya untuk perputaran. Lalu memungkinkan fungsi maksimal pergelangan tangan dan tangan, ya. Nah, Ibu beri contoh 1. Silahkan anak-anak kerjakan tugas ini di buku tematik. Silahkan kamu cari di Google atau di buku yang kamu punya apa saja fungsinya, ya. Kerjakan dengan rapi. Oke, selanjutnya ayo berkreasi. Kita beralih ke halaman 72. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut, ya. Nah, contohnya buku ini ya. Oke. Terdapat judul dengan pemilihan huruf yang menarik dan mencolok ini. Hurufnya sudah menarik dan mencolok. Oke. Lalu terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ini kalimat penjelasnya kecil. Buku tematik terpadu kurikulum 2013. Terdapat nama penulis. Nah, penulisnya adalah ini ya, kementerian. Dapat identitas penerbit. Identitas penerbit ada di bagian dalam. Nah, penerbitnya ini.
Menyertakan gambar yang menarik, ini ilustrasinya menarik. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, ini ada sinopsis isi bukunya. Lalu terdapat identitas buku pada punggung buku. Oke, ini punggung buku ini. Nah, identitasnya seperti itu. Oke. Nah, coba kamu perhatikan contoh cover ini. Apakah ini sudah sesuai dengan ciri-ciri sebelumnya? Apakah anak-anak tertarik untuk membacanya? Karena gambarnya jelas, berwarna-warni, dan juga tulisannya jelas dibaca. Oke, ini saja dari Ibu. Ibu ada satu pantun untuk kalian. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas, tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun anak-anak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.